teman-teman? Oke, jadi di chapter 16 dan 17 ini nanti kita akan belajar mengenai teknik kedua untuk pengerjaan beberapa jenis soal reading comprehension TOEFL ITB ya. Jadi teman-teman nanti di reading dikasih waktu 55 menit untuk mengerjakan 50 pertanyaan ya. Nah, tipsnya teman-teman jangan membaca teksnya dulu, tapi teman-teman baca soalnya dulu karena tidak semua informasi yang di teks ditanyakan ya. Kemudian setiap pertanyaan itu ada teknik mengerjakannya masing-masing seperti itu. Kemudian nanti vocabnya teman-teman nanti yang akan sangat membantu, terutama kalau teman-teman punya background knowledge tentang topik yang dibahas seperti itu. Misalnya nyambung dengan bidang studi teman-teman, itu nanti akan sangat enak teman-teman, atau sangat apa ya, membantu seperti itu. Nah, dari membaca soalnya dulu, terus kita nanti lari ke teks, itu nanti kita akan tahu apa yang harus kita lakukan. Apakah teman-teman perlu membaca kalimat pertama setiap paragraf saja, ya, atau teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu, yaitu membaca cepat sampai menemukan informasi yang ditanyakan, karena informasi yang ditanyakan itu menggerombol atau mengklaster di satu titik di dalam teks ya. Dan apakah teman-teman itu harus melakukan atau membuat gitu ya, apakah harus membuat kesimpulan berdasarkan informasi yang ada di dalam teks seperti itu. Nah, kemarin kita sudah belajar mengenai jenis soal apa aja yang cara mengerjakannya. Teman-teman cukup membaca kalimat pertama di setiap paragraf. Nah, intinya adalah kalau ada soal yang menanyakan tentang garis besar mengenai teks, ya teman-teman, tidak perlu dibaca seluruh teks. Teman-teman cuma baca kalimat pertama di setiap paragraf aja. Nah, soal yang menanyakan garis besar mengenai teks itu antara lain adalah soal yang menanyakan main idea atau gagasan utama, ide pokok seperti itu ya, atau idea organization, bagaimana si penulis itu mengembangkan atau mengorganize his idea or her idea seperti itu ya. Kemudian tone itu adalah suasana hati penulis yang dituliskan di soal. Di teks maksudnya ya. Purpose itu maksud penulis di pilihan ABCD itu kira-kira yang mana. Kalau course itu bidang keilmuan apa yang membahas topik yang sama seperti itu. Nah, hari ini kita akan belajar untuk cara pengerjaan soal-soal yang mengenai informasi atau detail-detail kecil di dalam teks, teman-teman. Nah, kalau kemarin kan cara mengerjakannya membaca kalimat pertama di setiap paragraf itu untuk jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks. Nah, kalau yang ditanyakan itu mengenai informasi-informasi tertentu yang spesifik di dalam teks, teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu. Oke, atau cari di dalam teks di mana soal apa namanya, di mana kata kunci yang di soal itu dibahas atau disebutkan. Nah, untuk jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus apa namanya, menemukannya di teks dulu, itu adalah menemukan letak informasi itu. Di mana di dalam teks letak itu dibahas atau disebutkan. Seperti itu. Nah, itu nanti cara mengenali jenis soal ini, teman-teman bisa melihat pilihan gandanya sebenarnya. Nah, di pilihan ganda ini nanti kalau ada jawaban line keberapa sampai line keberapa, line keberapa sampai line keberapa, nah itu maksudnya baris keberapa sampai baris keberapa, nah itulah jenis soal ini. Oke. Nah, biasanya soalnya berbunyi di mana teks ini, di mana di dalam teks penulis itu menyebutkan apa atau membahas apa, seperti itu. Nah, nanti cara menjawabnya, teman-teman baca soal dulu ya. Temukan kata kunci yang ada di soal. Kemudian teman-teman kalau sudah menemukan kata kunci, teman-teman baca cepat teksnya ya, sampai menemukan kata yang ditanyakan atau kata yang maknanya sama dengan yang ditanyakan. Seperti itu di dalam teks. Nah, kalau sudah ketemu nanti ya tinggal ngitung aja. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, di situ soalnya berbunyi di manakah di teks penulis itu membahas komposisi dari meteor. Nah, kalau kita baca dari awal itu meteor crater, sebuah kawah besar kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona, itu diperkirakan oleh para saintis telah terbentuk sebagai dampak dari tabrakan meteor yang memiliki bobot 60.000 ton, sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, tadi belum ada ya komposisi meteor. Kita baca kalimat berikutnya. Meteor yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, berarti di sini teman-teman, meteor itu kandungannya itu adalah nikel dan besi. Jadi kita hitung itu masuknya ke line 1, 2, 3, 4. Nah, line itu baris ya. Makanya kalau teman-teman nanti tes yang offline ya, itu di sebelah kiri itu ada line 5, line 10, line 15, line 20 itu untuk memudahkan menghitungnya kalau ada soal seperti ini. Ya, tapi kalau online itu soal ini nggak keluar teman-teman.
Oke, jadi kalau teman-teman ngambil tes TOEFL yang ITP online itu lebih mudah karena beberapa soal tidak muncul. Salah satunya soal ini. Seperti itu ya. Nah, jadi jawabannya adalah yang Bravo ya, teman-teman, lines 4 until 5 seperti itu. Nah, mungkin ada yang dipertanyakan dulu dari teman-teman dari contoh soal yang barusan. Silakan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, mari kita coba ke latihan soal. Seperti biasa, dicoba dulu, jangan takut salah. Waktunya 2 menit ya, teman-teman. 2 menit dimulai dari sekarang, silakan. Oke, 2 menit sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman dikirim di chat sedapatnya dulu ya. Kemudian kita bahas bersama, silakan. Oke, ada jawaban Charlie Delta, ada Charlie Delta, ada Alpha Charlie juga. Baik, kita cek bersama. Ada Charlie Delta, oke. Mari kita cek. Di situ nomor 1 pertanyaannya adalah, di manakah di dalam teks penulis itu memberikan nama atau menyebutkan nama gitu ya, atau sebutan dari anak berang-berang atau bayi berang-berang. Nah, kita lakukan scan dan skim, teman-teman. Kalau kita lihat dari depan ke belakang, kita baca cepat. Nah, bayi berang-berang itu disebutkan di sini ya, pertamanya. Young Beavers, dengan sebutan Young Beavers, anak berang-berang. Nah, atau nama lainnya itu di setelah kata koma, di setelah tanda koma itu ada kata or kids. Ya, nah berarti letaknya di situ, teman-teman. Oke. Nah, dalam bahasa Inggris itu memang anaknya binatang itu dikasih nama-nama, teman-teman. Contohnya anak kucing itu kitten, anaknya singa itu cub, tulisannya CUB. Anaknya anjing itu adalah puppy. Anaknya babi itu piglet misalnya. Nah, anaknya berang-berang itu di sini dinamai kids. Oke, KITS. Jadi letaknya jawabannya adalah yang Bravo untuk nomor 1. Kemudian nomor 4, di mana di dalam teks penulis itu menyatakan alasan atau kenapa anak berang-berang itu harus meninggalkan orang tuanya, meninggalkan rumah orang tuanya. Nah, tadi belum ada, kita lanjutkan bacaan kita. Give birth is okay. This baby beavers live with their parents until they are 2 years old. In the spring of their in the second year, they are forced out of the family group to make. Nah, jawabannya di sini, teman-teman. To make room for the new baby. Ya, jadi jawabannya yang delta, line 4 dan line 5. Seperti itu. Jadi alasan kenapa bayi berang-berang itu harus meninggalkan rumah orang tuanya karena untuk memberikan atau membuat ruangan baru bagi bayi berang-berang yang lahir, yang baru ya, yang mau lahir lagi, adik-adiknya bisa dibilang gitu. Jadi yang kakak-kakaknya itu udah harus merantau gitu ya, teman-teman. Oke, jadi jawabannya Bravo sama Delta.
Oke, lanjut ke next number, number 5. Ada satu nomor, berarti 1 menit dicoba dulu, jangan takut salah. 1 menit dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat dulu. Oke, ada jawaban alfa, ada jawaban delta. Mari kita cek ya. Seperti biasa kita baca soalnya dulu kalau di reading, teman-teman. Di situ nomor 5 pertanyaannya adalah, di manakah di teks penulis itu membahas definisi modern dari musik ruangan. Nah, kalau kita lihat, kita baca ya, musik ruangan itu dulu menerima namanya karena dia awalnya dimaksudkan untuk dipertunjukkan atau ya dipertunjukkan gitu ya, di ruangan-ruangan kecil di rumah pribadi, bukan di aula besar, atau namanya teater. Nah, sekarang dia telah berevolusi. Nah, yang berevolusi itu apa? Its name tadi. Name itu sama definition artinya sama, teman, itu sinonim. Ya, jadi definisinya itu telah berevolusi menjadi apa namanya? Grup musik kecil di mana setiap performer di dalam grup kecil itu memainkan bagian masing-masing. Nah, berarti jawabannya adalah yang alfa ya, karena letaknya di line 2 dan line 3. Oke, nomor 5 adalah alfa. Lanjut lagi, teman-teman. Nah, itu tadi adalah jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu karena informasi yang ditanyakan itu kecil-kecil seperti itu. Nah, sekarang jenis soal kedua yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim juga adalah pronoun reference atau rujukan kata ganti. Nah, rujukan kata ganti ini menanyakan kalau ada kata dia misalnya atau mereka itu menunjukkan siapa atau menggantikan kata apa, menjelaskan kata apa seperti itu. Ya, nah seperti namanya pronoun itu kata ganti itu menggantikan benda yang sebelumnya sudah disebutkan. Oke, nah nanti cara mengerjakannya berarti em, biasanya soalnya berbunyi pronoun gitu ya. Kalau nggak gitu word A di line ke B refers to gitu. Tapi kalau teman-teman nanti ngambil yang online itu tidak ada kata in line B-nya, di line keberapa nggak ada, cuman katanya itu ditebelin. Di teks juga ditebelin, jadi langsung kelihatan. Nah, nanti cara mengerjakannya teman-teman nanti baca kalimat sebelum dan kalimat yang mengandung kata tersebut. Jadi ada 2 subjek predikat yang dibaca nanti ya. Subjek predikat pertama adalah sebelum kata itu disebutkan. Kemudian subjek predikat kedua adalah yang mengandung kata tersebut. Ya, nanti dipahami, nanti teman-teman akan menemukan maksud kata ganti itu siapa, kayak gitu. Nah, untuk contoh soalnya seperti ini, caranya sama, kita baca soalnya dulu kalau di reading. Di situ soalnya berbunyi kata ganti they di line kelima merujuk kepada they di line kelima ini ya, teman-teman, tebel ini. Nah, kita baca dari subjek predikat sebelumnya, berarti kalimat kedua ya. Kalimat kedua berbunyi, untuk bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan gitu ya, mekanisme atau cara untuk menjebak serangga di dalam ini foliage itu apa ya? Bungkus gitu ya. Di dalam bungkus mereka. Nah, mereka sendiri itu memiliki cairan-cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang penting atau yang diperlukan dari serangga-serangga tersebut. Nah, berarti D di sini yang menjebak serangga tadi di dalam bungkus mereka itu tadi. Berarti itu adalah these plants. Jadi jawabannya adalah bravo. Ya, jadi yang menjebak serangga tadi adalah tanaman-tanaman ini. Oke. Nah, mungkin ada pertanyaan dulu dari teman-teman mengenai jenis soal ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Easy ya, teman-teman. Lanjut dulu ke latihan kalau gitu. Seperti biasa dicoba dulu. Di sini ada satu soal. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan.
Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Dan ada jawaban Charlie, semuanya menjawab Charlie, kita cek. Di situ soalnya berbunyi kata it di line kedua. Nah, it itu di sini ya, teman-teman. Nah, kita baca kalimat sebelumnya. Kalimat sebelumnya berbunyi bulan purnama yang terjadi paling dekat dengan garis titik balik matahari itu dikenal sebagai bulan panen. Nah, dia itu merupakan sejenis bulan yang terang yang membuat para petani bekerja lembur hingga malam untuk beberapa malam. Nah, berarti dia yang merupakan bulan purnama tadi adalah bulan purnama yang paling dekat dengan titik balik matahari atau namanya adalah harvest moon. Kita cek di pilihan ABCD yang ada yang mana ya. Nah, jawabannya yang Charlie, teman-teman. Harvest moon. Ya, ya, that's right. Next number. Silahkan dicoba lagi. Waktunya 1 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan. Well, 1 minute over. Silahkan jawabannya teman-teman kirim di chat. Baik, ada jawaban Alpha dan Bravo. Kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi kata ganti it di line kedua itu merujuk kepada it di line kedua yang ada garis bawahnya itu ya, teman-teman. Kita baca kalimat sebelumnya juga berarti. Kalimat pertama atau kalimat sebelumnya berbunyi, jadi Mardi Gras yang berarti hari Selasa Gemuk dalam bahasa Prancis itu diperkenalkan ke Amerika oleh para penjajah Prancis di awal abad ke-18. Nah, sejak saat itu dia telah menjadi populer khususnya di New Orleans dan sekarang ini bahkan dia telah menjadi hari libur resmi di eh, beberapa negara-negara bagian selatan. Oke, nah berarti it di situ tadi adalah hari libur resmi itu maksudnya Mardi Gras atau nama lainnya itu adalah Fat Tuesday in France. Kita cek ABCD yang ada yang mana. Nah, jawabannya yang alpha ya, teman-teman, berarti Mardi Gras. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini tidak sih, beda sih. Karena kadang dia tempatnya di bawah atau di tengah-tengah, teman-teman. Oke, kita lanjut ke next number. Oke, nah itu tadi adalah jenis soal kedua yang cara mengerjakannya harus scan dan skim juga ya, teman-teman. Nah, sekarang jenis soal ketiga yang juga harus scan dan skim untuk mengerjakannya adalah jenis soal detail itu sendiri. Pecahan-pecahan kecil di dalam teks itu sendiri. Ya. Nah, detail itu ada dua, teman-teman. Ada detail yang jawabannya itu memang sudah ada di teks. Jadi jawaban dari pertanyaan yang ditanyakan mengenai detail itu memang tertulis di teks. Oke. Nah, itu jenis yang ini, stated detail. Yaitu informasi tertentu yang tertulis di dalam teks. Nah, nanti biasanya pertanyaannya ya berbunyi, dikatakan di dalam teks bahwa, atau yang manakah di antara berikut ini yang benar mengenai, seperti itu. Ya. Nah, nanti cara menjawabnya teman-teman nanti cari di soal, ya baca soal dulu, cari informasi apa yang ditanyakan atau kata kunci apa yang ditanyakan. Kalau sudah ketemu kata kuncinya, teman-teman baca kalimat yang mengandung kata kunci tersebut, kemudian cocokkan dengan pilihan A, B, C, D, yang mana yang sama, yang nyambung, seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya kurang lebih seperti ini. Di situ soalnya berbunyi, teks menyatakan bahwa Jamestown, nah kata kunci teman-teman di soal adalah Jamestown. Ya kan? Nah, yang mana Jamestown itu disebutkan kalau kita scan dan skim itu di line keempat, teman-teman. Di titik di situ. Oke, nah berarti kita baca kalimat yang mengandung Jamestown itu, kalimatnya berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang didirikan oleh para penjajah Inggris di tahun 1633, yaitu 26 tahun setelah penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika itu didirikan di Jamestown. Nah, berarti Jamestown tadi tempat mendirikannya apa tadi? The first permanent. Jadi penjajahan Inggris pertama di Amerika, ya.
Kita cek yang Alpha didirikan di tahun 1633. Nah, yang didirikan tahun 1633 tadi bukan Jamestown ya, tapi Williamsburg. Kalau kita main hitung-hitungan, Jamestown itu didirikan di tahun, berarti ini kurangi 26, teman-teman. Di tahun 16 berapa? 07, 1607 berarti ya. Jamestown itu didirikan. Tapi 1633 berarti Alpha salah. Kalau yang Bravo didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, ini kebalik. Williamsburg ini justru yang setelahnya Jamestown, ya. Bravo bukan. Kalau yang Charlie merupakan penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, ketemu jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Seperti itu. Nah, kita coba dulu ya ke latihan soal. Silahkan dicoba. Di sini ada 2 soal. Jangan takut salah. Waktunya 2 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, thumbs up. Silahkan jawabannya, teman-teman. Boleh dikirim di chat dulu sedapatnya ya. Baik, ada jawaban Charlie Bravo. Mari kita cek bersama. Ada juga Bravo Alpha. Kita cek nomor 1 itu adalah berdasarkan teks apa yang terjadi selama zaman es. Nah, apa sih yang terjadi selama zaman es itu? Kayak gitu ya. Di situ dikatakan zaman es muncul di kalimat pertama. Kita baca kalimatnya, teman-teman. Zaman es atau periode-periode ketika es itu menutupi area yang luas dari permukaan bumi diketahui telah terjadi selama setidaknya 6 kali, bukan selama ya, tapi terjadi setidaknya 6 kali. Nah, berarti zaman es itu apa yang terjadi zamannya es? Yaitu tadi es itu menutupi area yang luas dari permukaan bumi. Nah, berarti jawabannya adalah yang Charlie ya, teman-teman. Ice covers a large portion of the Earth's surface. Jadi es itu menutupi bagian yang luas atau sebagian besar gitu ya dari permukaan bumi. Kemudian nomor 2, teks menyebutkan berapa metode yang berbeda dari atau untuk gitu ya mengenali zaman es di masa lalu. Nah, pertanyaan teman-teman, ada berapa metode yang berbeda? Nah, metode itu disebutkan di kalimat kedua ya, teman-teman. Metode untuk mengenali itu ada kata can be recognized, bisa dikenali. Nah, kita baca kalimatnya. Jadi zaman es di masa lalu itu bisa dikenali dari struktur batuan yang menunjukkan bukti-bukti adanya benda-benda asing yang terbawa oleh dinding-dinding es yang bergerak atau sungai es yang mencair. Nah, karena pertanyaannya ada berapa, kita cek dulu kalimat berikutnya masih ngomongin itu atau tidak. Nah, ternyata kalau kita baca kalimat berikutnya, ada juga kata can also be recognized juga, teman-teman. Nah, berarti ini juga termasuk ke dalam cara mengenali zaman es di masa lalu ya. Kita baca, zaman es itu juga bisa dikenali
dari pembentukan daratan atau pembentukan tanah gitu ya, yang telah dihasilkan dari dinding es yang bergerak, seperti misalnya lembah-lembah yang berbentuk huruf U, gitu ya. Kemudian daratan-daratan yang terbentuk-bentuk gitu kayak patung, dan permukaan batuan yang terpoles. Oke, nah berarti jawabannya ada dua, teman-teman. Oke, berarti bravo. Oke, yaitu yang pertama from rock strata dari struktur batuan, dan yang kedua adalah from land formations dari pembentukan-pembentukan daratan. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Di sini ada satu soal, jangan takut salah. Waktunya berarti 1 menit ya. Dimulai dari sekarang, silahkan teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban bravo. Kita cek bersama, teman-teman. Di situ nomor 9 pertanyaannya adalah berdasarkan teks Golden Age of Railroads. Nah, kata kunci teman-teman ya Golden Age of Railroads itu, teman-teman. Yang mana itu disebutkan di kalimat pertama. Kalau kita scan dan skim ya itu langsung muncul di paling atas. Nah, kalau kita baca kalimatnya berbunyi zaman es, sorry kok zaman es lagi. Zaman keemasan, atau nggak usah diartikan karena itu nama ya, karena hurufnya besar. Jadi Golden Age of Railroads merujuk pada periode dari akhir perang saudara atau perang sipil gitu ya, hingga awal mula Perang Dunia I, ketika rel kereta api itu muncul dan menguasai, sorry, hampir menguasai monopoli atau menguasai pasar gitu ya, menguasai pasar dalam transportasi massa di Amerika Serikat. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa merupakan dampak dari Perang Dunia I. Bukan ya, kalau dampak atau hasil itu adalah setelahnya. Sedangkan Golden Railroad tadi dari Perang Saudara berakhir sampai awal mula Perang Dunia I atau Perang Dunia I berawal. Seperti itu. Berarti alfa bukan. Kalau yang bravo merupakan sebuah periode ketika hampir semua transportasi massa Amerika Serikat itu dikuasai atau dikendalikan oleh railroads. Nah, ketemu. Jawabannya adalah bravo ya, teman-teman. Alright, good. Next number. Oke, next. Jenis soal keempat yang cara mengerjakannya teman-teman harus melakukan scan dan skim dulu adalah unstated detail. Nah, ini detail juga. Tapi unstated detail itu gini, teman. Ini agak rempong ya. Jadi gini. eh, Misalnya si penulisan tadi sebelumnya, sorry, si pembuat soal itu tanya mengenai kata kunci A, itu mana di ABCD yang benar. Nah, kalau jenis soal ini adalah mengenai kata kunci yang ditanyakan, yang manakah di ABCD itu yang nggak ada di teks. Jadi yang tidak dibahas, yang tidak disebutkan, kayak gitu. Nah, padahal kalau kita komunikasi itu nggak ada orang tanya, yang nggak disebutkan apa itu nggak ada. Tapi memang ya gitulah TOEFL ya, teman-teman. Jadi unstated detail itu adalah informasi tertentu atau di kata kunci di soal itu ada nanti. Tapi apa yang tidak disebutkan di pilihan ganda itu mengenai kata kunci yang ditanyakan itu di teks. Seperti itu. Nah, cara mengerjakannya nanti teman-teman baca soalnya dulu, cari detail yang ditanyakan tentang apa. Nah, kalau sudah, teman-teman scan dan skim sampai menemukan kata yang ditanyakan, kemudian teman-teman baca sampai paragrafnya berakhir atau sampai apa namanya? Sampai informasi itu sudah tidak dibahas lagi. Seperti itu. Nah, nanti terus dicocokkan dengan pilihan A, B, C, D yang mana yang nggak ada atau yang salah gitu ya. Intinya yang beda dengan yang disebutkan tadi, seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya di sini saya punya 2 soal. Contoh pertama, semua di antara berikut ini benar mengenai plasma darah, kecuali bahwa
Nah, kata kunci teman-teman adalah plasma darah yang mana itu dibahas di paragraf pertama. Nah, kita baca paragrafnya. Plasma darah merupakan sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan bening. Dia mengandung darah yang darinya atau yang dari darah tersebut sel-sel darah putih dan sel-sel darah merah telah dipindahkan atau telah diambil. Nah, plasma darah itu sering digunakan dalam transfusi karena seorang pasien itu umumnya memerlukan porsi plasma dari darah itu lebih besar dibandingkan komponen-komponen darah yang lain. Nah, kita cek ABCD. Yang alfa, it is a deeply colored liquid. Plasma darah itu adalah cairan yang warnanya pekat. Nah, ketemu langsung ya, yang salah mengenai plasma darah adalah yang alfa, teman-teman. Oke, karena kalau yang Bravo, sel-sel darah telah diambil keluar darinya. Tadi ada itu, from which the red and white blood cells have been removed. Jadi sudah dipindahkan. Berarti Bravo bukan. Kalau yang ada berarti bukan jawabannya ya, teman-teman. Karena ada kata except dan pasti digedein nanti. Kalau nggak gitu nanti not true. Nah, kayak gini, not-nya itu juga digedein. Oke, biar kelihatan maksudnya. Kemudian kalau yang Charlie, pasien-pasien itu sering ditransfusi menggunakan plasma darah. Tadi juga ada, it is often used in transfusions because a patient generally needs the plasma portion of the blood more than the other components. Nah, berarti Charlie bukan. Yang delta, it is generally more important, sama dengan generally needs. Needs itu kata kerjanya dari important atau necessary, teman-teman. Ya, ya jawabannya adalah yang alfa yang tidak benar mengenai plasma darah. Kemudian nomor 2, yang manakah di antara ABCD berikut ini yang tidak disebutkan atau dinyatakan mengenai darah utuh? Nah, kalau tadi plasma darah, sekarang darah utuh, teman-teman. Nah, darah utuh itu disebutkan di paragraf 2, kita baca paragrafnya. Plasma itu berbeda dalam beberapa hal penting dari darah utuh. Pertama, plasma itu bisa dicampur-campur ke semua pendonor dan tidak harus dari golongan darah yang sama atau yang tepat gitu ya. Sedangkan darah utuh demikian. Maksudnya kalau darah utuh itu harus dari pendonor yang grup darahnya itu tepat seperti itu. Kemudian in addition, apalagi plasma itu bisa dikeringkan dan disimpan, sedangkan darah utuh tidak bisa. Nah, kita cek ABCD yang salah atau yang nggak ada ya. Yang alpha, it is different from plasma. Dia itu berbeda dari plasma. Jelas ya di kalimat pertama. Berarti alpha bukan. Kalau yang bravo, it cannot be dried. Dia nggak bisa dikeringkan. Tadi ada di kalimat terakhir. Berarti bravo bukan. Kalau yang Charlie, it is impossible to keep it in storage for a long time. Nggak mungkin disimpan di penyimpanan untuk waktu yang lama. Tadi juga ada di kalimat terakhir. Kalau yang Delta, it is a clear colorless liquid. Dia merupakan sejenis cairan yang hampir tidak memiliki warna dan bening. Nah, hati-hati teman-teman. Ini memang ada di teks ya, itu di kalimat pertama sendiri paragraf 1. Tapi yang ditanyakan tadi adalah yang tidak benar mengenai darah utuh, ya sudah berarti yang delta. Karena yang warnanya bening dan hampir tidak memiliki warna tadi adalah plasma darah, bukan darah utuh seperti itu. Jadi yang salah mengenai darah utuh adalah yang delta, ya. Nah, dari contoh ini tadi mungkin ada yang mau ditanyakan dulu dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya? Oke, kita coba ke latihan soal. Di sini ada 2 soal, jangan takut salah. Teman-teman coba dulu. Waktunya berarti 2 menit. Dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman.
Oke, 2 menit sudah habis. Yang sudah nemu jawaban boleh dikirim di chat, teman-teman. Atau kita cocokkan bersama ya. Di situ nomor 3 pertanyaannya, yang manakah di antara A, B, C, D berikut ini yang tidak benar mengenai Nelly Bly? Nah, Nelly Bly itu disebutkan di paragraf pertama ya, teman-teman. Paragrafnya berbunyi, Elizabeth Cochrane Simon adalah seorang jurnalis dari Amerika di awal abad ini yang menulis untuk surat kabar New York World di bawah nama pena Nelly Bly. Nah, sebuah nama yang diambil dari lagunya Stephen Foster yang judulnya adalah Nelly Bly. Nah, dia itu mendapatkan ketenaran karena apa namanya, pendekatan-pendekatannya, dan khususnya karena atau untuk caranya dia mencari cerita yang penuh petualangan dan berani. Nah, itu tadi kita cek ABCD. Yang Alfa, nama asli Nelly Bly adalah Elizabeth Cochrane Simon. Tadi ada ya di kalimat pertama. Jadi Nelly Bly itu hanya nama pena, teman-teman. Jadi nama yang ditulis di karya tulisnya dia. Misalkan saya bikin novel, terus novel saya tulisin siapa gitu. Misalnya Wawan, gitu. Berarti itu Wawan adalah nama pena saya, seperti itu. Nah, ini Nelly Bly itu nama pena dari Elizabeth Cochrane Simon. Oke, kalau yang Bravo, Nelly Bly itu sakit jiwa. Nah, yang nggak ada yang ini ya tadi, teman-teman. Berarti jawabannya adalah yang Bravo. Kalau yang Charlie, nama Nelly Bly itu datang dari lagu, lebih tepatnya lagunya Stephen Foster tadi ya. Kalau yang Delta, nama Nelly Bly itu dipakai di artikel yang Simon tulis. Tadi juga ada, under the pen name. Seperti itu. Dia nulis untuk surat kabar harian New York World. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 4. Nomor 4, yang manakah di antara berikut ini yang tidak disebutkan mengenai sesuatu yang Nelly Bly lakukan untuk mendapatkan cerita yang bagus. Nah, kalau paragraf pertama tadi ngenalin tentang Nelly Bly, caranya dia mendapatkan cerita yang bagus itu di paragraf 2, teman-teman. Kita baca paragraf 2 ya. Di situ paragraf 2 berbunyi, dia merasa kalau cara terbaik untuk mendapatkan cerita sebenarnya itu dari dalam, bukan sebagai observer dari luar yang bisa saja diberikan versi yang sudah dibumbu-bumbui, dipercantik. Versi kenyataan yang sudah dibumbu-bumbui. Jadi yang nggak asli gitu ya. Kemudian di satu kesempatan, dia itu pura-pura menjadi seorang penjahat atau pencuri ya, sehingga dia ditangkap dan menyaksikan sendiri bagaimana tahanan wanita itu benar-benar diperlakukan. Nah, di sisi lain, dia memalsukan penyakit jiwa. Nah, berarti nggak sakit jiwa beneran, teman-teman, tapi dia memalsukan penyakit jiwa, maksudnya pura-pura sakit jiwa. Nah, supaya dimasukkan ke rumah sakit jiwa untuk mendapatkan gambaran nyata mengenai perlakuan terhadap pasien penyakit jiwa. Oke, nah berarti jawabannya yang alfa di situ, dia pura-pura seperti pencuri, dia berakting seperti pencuri. Nah, yang alfa tadi ada ya, berarti bukan itu. Kalau yang Bravo, dia ditangkap oleh polisi ya. Ada kata tadi, she would get arrested and see for herself. Itu tadi ya. Jadi dia ditangkap, akhirnya bisa menyaksikan sendiri tahanan wanita itu kalau di penjara diapain gitu. Kalau yang Charlie, dia pura-pura sakit, lebih tepatnya sakit jiwa tadi. Kalau yang Delta, dia bekerja sebagai seorang dokter di sebuah rumah sakit jiwa. Nah, yang nggak ada yang Delta ya, teman-teman. Karena jelas-jelas dia tadi di rumah sakit jiwa bukan kerja sebagai dokter, tapi dia pura-pura jadi pasien. Oke, berarti jawabannya yang Delta. Kita lanjut ke nomor berikutnya. Nah, kita ke jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya adalah dengan scan dan skim dulu. Nah, sebenarnya vocabulary ini tidak harus, teman-teman. Tidak harus melakukan scan dan skim dulu. Bahkan ketika saya mengerjakan itu, tapi nggak semua sih. Tetap kadang saya pakai cara ini nih, teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah tahu vocab, jadi pertanyaan vocab itu menanyakan arti dari suatu kata ya, teman-teman, yang ada di teks. Jadi definisi dari suatu kata. Oke? Nah, nanti biasanya pertanyaannya uh, uh, the word A is closest in meaning to. Jadi seperti itu biasanya ya. Kalau di online itu yang paling sering ini yang terakhir itu. The word A atau the phrase AB gitu ya. In line keberapa, kalau yang offline dikasih line keberapa, kalau di online nggak dikasih tempatnya tapi ditebelin nanti di teks jadi kelihatan. Itu paling dekat mananya dengan, nah seperti itu. Nah, kalau teman-teman sudah tahu itu artinya apa, nggak perlu baca teks lagi, langsung cari di pilihan A, B, C, D yang sinonim satu-satunya. Oke, berarti udah fix pasti itu jawabannya, teman-teman.
Oke. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman tidak tahu arti dari vocab itu, karena kebanyakan yang ditanyakan vocab ini adalah vocab yang jarang kita dengar sehari-hari, bahasa Inggris yang sehari-hari itu jarang gitu. Oke. Nah, kalau nggak tahu artinya, baru pakai cara ini, yaitu teman-teman baca kalimat sebelum kata itu disebutkan, kalimat kata itu disebutkan, dan kalimat setelah kata itu disebutkan. Jadi ada 3 kalimat nanti. Subjek predikat sebelumnya, subjek predikat di mana kata itu dicakup gitu ya di dalamnya gitu. Dan yang ketiga itu subjek predikat setelah kata itu disebutkan. Seperti itu. Nah, untuk contoh soalnya di sini ada 2 soal, teman-teman. Contoh soal pertama berbunyi, berdasarkan line pertama dari teks, apa sih teddy bear itu? Nah, kalau yang ditanyakan kalimat pertama karena nggak ada kalimat sebelumnya, teman-teman kita baca kalimat pertama sama kalimat keduanya saja, ya. Nah, kalimatnya berbunyi, teddy bear merupakan sebuah mainan anak-anak. Nah, sebenarnya dari sini sudah kelihatan sih. Oke, teman-teman. Yaitu sejenis mainan binatang yang dalamnya itu diisi oleh benda-benda yang lembut gitu, yang dimaksudkan untuk dipeluk. Nah, teddy bear itu meskipun demikian sebuah mainan dengan sejarah yang menarik di baliknya. Intinya dia itu mainan gitu ya. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang delta. Right? A plaything itu artinya mainan, teman-teman. Kalau yang alpha, a ferocious animal itu binatang buas, binatang ganas. Oke. Kalau yang atau galak gitu. Kalau yang Bravo, Presiden Amerika Serikat. Kalau yang Charlie, pemburu yang terkenal. Nggak mungkin anak kita kasih mainan binatang yang galak ya. Yang ada anak kita buat mainan nanti. Kalau yang Bravo, ya, mungkin ada pertanyaan teman-teman, silahkan. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada saya mute dulu. Saya lanjut. Nah, sekarang nomor 2, lihatlah kata pastimes di paragraf kedua. Pastimes di paragraf kedua itu di kalimat keduanya, teman-teman. Nah, berarti kita baca kalimat pertama dan kalimat kedua, ya. Dan kalimat ketiga sebenarnya, subjek predikat setelahnya. Nah, di situ kalimatnya berbunyi, jadi Theodore Roosevelt or Teddy, sebagaimana dia biasanya dipanggil, gitu ya, merupakan Presiden Amerika Serikat dari tahun 1901 hingga 1909. Nah, beliau itu merupakan seorang pria yang sangat aktif dengan berbagai macam pastimes. Nah, yang salah satunya adalah berburu. Nah, itu setelah titik itu disebutkan biar lebih kuat ya pemahamannya. Suatu hari presiden itu diundang atau diajak ya untuk mengikuti perburuan beruang. Nah, berarti pastimes ini udah termasuk ketika dia sudah jadi presiden, teman-teman. Ya karena ini yang dibahas adalah presiden seperti itu. Nah, kalau kita cek yang alpha, past occurrences, kejadian-kejadian masa lalu, bukan ya, karena memang konteksnya itu dibahas ketika memang dia sudah menjadi presiden, bukan sebelumnya dia menjadi presiden. Kayak alpha bukan, yang bravo juga bukan, previous jobs, karena jelas-jelas itu disebutkan the president. Berarti ketika dia sudah jadi presiden ya, past times ini, bukan sebelumnya. Nggak mungkin maju mundur, teman-teman. Oke. Nah, kalau yang Charlie, hunting trips, perjalanan-perjalanan berburu. Nah, masa yang salah satunya adalah berburu, itu adalah perjalanan berburu. Kalau misalkan pastimes ini artinya perjalanan buru, pasti ya semuanya berburu, teman-teman. Nggak mungkin cuma salah satunya. Seperti itu. Jadi ini bukan artinya berburu, pastimes itu. Kalau yang delta, leisure activities, kegiatan di waktu luang. Nah, ini paling masuk akal adalah yang delta. Ya, jadi kegiatan waktu luangnya Theodore Roosevelt itu adalah berburu seperti itu. Dan kalau kita cek di kamus, nah kalau teman-teman nanti mau membuktikan ketika teman-teman belajar menemukan soal vocab ini, dicek apakah benar sinonimnya ini, itu boleh dicek di kamus. Contohnya kita mau cek kata pastime itu artinya apa? Dia adalah kata benda, terus artinya adalah something that you do because you think it is enjoyable or interesting. Atau nama lainnya adalah hobi. Ya, jadi pastime itu memang jangan diartikan kayak past sama time dijadikan satu. Beda, teman-teman. Pastime itu artinya adalah hobi, seperti itu. Oke. Kemudian nomor 2, itu tadi nomor 2 ya. Berarti nomor 2 jawabannya adalah yang delta. Nah, dari contoh ini mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman, silahkan. Nggak ada ya, teman-teman. Oke, kalau nggak ada, sekarang kita ke latihan soalnya. Teman-teman coba dulu, jangan takut salah. Di sini ada 2 soal, artinya teman-teman punya waktu 2 menit dimulai dari sekarang, silahkan.
Well, your 2 minutes over. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Ada jawaban Delta Bravo, dan semua menjawab Delta Bravo. Mari kita cek bersama ya. Di situ nomor 1 pertanyaannya di line ketiga. Kata widow berarti widow di line ketiga. Berarti ini ya teman-teman. Mari kita baca dari kalimat sebelumnya. Jadi disebutkan it di sini maksudnya adalah black widow atau laba-laba yang paling berbahaya yang hidup di Amerika Serikat ya. Jadi black widow itu merupakan black widow itu paling sering ditemukan di bagian-bagian selatan dari negara tersebut, maksudnya Amerika Serikat. Nah, tapi dia juga bisa ditemukan di sepanjang negeri atau di seantero negeri gitu. Kemudian Black Widow itu mendapatkan namanya karena si betina diketahui akan membunuh si pejantan setelah kawin dan hasilnya menjadi seekor widow. Nah, widow sendiri kalau kita cek di kamus itu artinya adalah janda, teman-teman ya. Janda itu artinya adalah eh, kalau di manusia itu wanita yang meninggal oleh atau diceraikan oleh suaminya. Nah, kalau di kasusnya Black Widow ini laba-laba ini itu dia dibunuh sendiri si pejantannya setelah kawin. Kayak apa namanya? Belalang sembah ya atau praying mantis itu dia kalau setelah kawin itu si pejantannya kepalanya dimakan, teman-teman. Nah, berarti jawabannya di sini yang tepat adalah yang delta ya, a female whose mate has died. Jadi seekor betina yang pejantannya telah mati atau dibunuh sebenarnya seperti itu. Oke, nomor 3, kata ample di line ke-7 menyatakan bahwa laba-laba itu di line ke-7, ample. Nah, di sini ya, teman-teman. Berarti kita baca dari kalimat sebelumnya, yaitu kalimat pertama paragraf 2. Kalimatnya berbunyi, Black Widow itu agak berbeda penampilannya. Nah, dia itu memiliki tubuh yang berbentuk bola atau globe gitu ya, yang mengkilat. Nah, ukuran dan bentuk mirip kayak biji kacang dan memiliki tanda di bawah perutnya dengan titik kuning atau titik merah. Nah, si betina itu kira-kira considerably itu bukan kira-kira teman. Considerable itu artinya sama kayak substansial, artinya sangat gitu ya. Jadi atau sangat jelas gitu. Si betina itu jadi bisa dibedakan mencolok gitu, sangat jelas kalau dia itu lebih ample dibandingkan si betina. Nah, kira-kira 4 kali besarnya, 4 kali lipat besarnya secara rata-rata. Jadi 4 kali lebih besar maksudnya secara rata-rata. Nah, berarti more ample di sini dijelaskan di setelah koma itu dia adalah larger, lebih besar. Artinya kalau ample itu ya udah large. Otomatis jawaban nomor 3 adalah yang bravo. Large, seperti itu, teman-teman. Oke. Nah, itu tadi adalah kelima jenis soal yang cara mengerjakannya adalah teman-teman harus scan dan skim dulu sampai ketemu kata kunci yang ditanyakan. Dan untuk jenis soal ini tuh banyak banget, teman-teman. Maksudnya gini, ada 5 jenis soal tadi, tapi di tes reading itu paling banyak jenis soal ini, yang cara mengerjakannya ini kayak gitu. Untuk yang main idea kemarin itu ya mungkin di setiap 10 nomor itu kadang 1, kadang 2 seperti itu. Oke. Nah, tapi kalau untuk yang jenis ini setiap 10 nomor itu kira-kira mungkin ada 6 sampai 7 seperti itu. Oke. Nah, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu dari teman-teman sebelum kita akhiri. Silakan kalau ada pertanyaan. No question ya, teman-teman. Oke deh, kalau nggak ada pertanyaan, nanti silahkan japri saya kalau ada pertanyaan di luar kelas ketika teman-teman latihan. Oke. Thank you so much for today. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and have a good time everyone. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.